Ali. Tolong pimpin doa dong, kelas. Saya Pak. Iya. Ali Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Terus selesai. Oke, Bapak absen dulu ya. Arini Rahma, Ali, Saya Pak, Ali Pak. Osama Putra, Hadir. Khasimah. Hadir. Oke. Nggak ada yang sakit ya, hadir semua ya. Hadir Pak. Ya. Jadi apa tadi Pak sakitnya? Oh iya, jadi ada yang sakit ya. Ya, kita doain semoga teman kita yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Oke, baik. Kali ini Bapak akan membahas tentang konsep fikih. Nah, jadi di konsep fikih ini ada 4 poin. Yo. Yang pertama ada ruang lingkup fikih. Nah, terus yang kedua ada perbedaan fikih, syariah, dan ibadah. Terus yang ketiga ada apa ya? Oh, macam-macam ibadah dan karakteristiknya. Nah, terus yang terakhir ada mempraktekkan ibadah. Nah, oke, kita masuk yang pertama, yaitu ruang lingkup fikih. Jadi ruang lingkup fikih ini yang terdapat dalam ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalia untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Nah, mukallaf ini adalah orang yang sudah dibebani atau sudah diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Nah, hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, ada sunnah, mubah, dan haram. Terus di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Jadi objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkup fikih yang pertama ada hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan khaliknya atau disebut dengan hablum minallah. Contohnya kayak hukum-hukum ibadah. Terus yang kedua ada hukum-hukum yang bertalian dengan hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial atau kita sebut dengan hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, terus yang ketiga ada hukum munafakah atau pernikahan. Nah, ini juga sering disebut dengan hukum kekeluargaan. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Terus yang keempat ada hukum jinayah. Hukum jinayah ini adalah hukum yang mengatur tentang hukum yang mengatur manusia dengan keluarga baik awal pembentukannya sampai hukum jinayah adalah hukum yang perdata atau hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Jadi keempat hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab fikih yang berkembang sampai saat ini. Nah, terus kita masuk ke poin yang kedua. Nah, di sini ada perbedaan fikih, syariah, dan ibadah. Jadi sebelum kita mengetahui perbedaannya, maka kita harus tahu pengertiannya dulu nih. Nah, yang dimaksud syariah ini adalah jalan atau agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditempuh oleh hambanya, yang
di dalamnya terdapat hukum-hukum dan aturan serta ketentuan dalam menjalani agama ini. Nah, sedangkan fikih menurut bahasa artinya adalah paham. Jadi secara istilah adalah pengetahuan dalam memahami hukum yang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Terus dan yang dimaksud ibadah ini adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah serta lewat pemikiran ulama berupa perkataan, sikap atau perbuatan yang ada tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perbedaan fikih, syariah dan ibadah pertama adalah perbedaannya adalah syariah ini bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Syariah sedangkan fikih ini bersumber dari pemikiran ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis dan sifatnya sekunder serta variatif tergantung ulama rujukannya. Terus yang kedua perbedaannya adalah hukum syariat bersifat kekal dan tidak bisa berubah, sedangkan hukum fikih dapat berubah. Hukum syariah dapat kekal dan fikih dapat berubah. Yang ketiga, hukum syariat ini hanya satu dan universal, sedangkan hukum fikih ini beragam, bermacam-macam. Terakhir keempat, syariah ini dalam perbuatan hukum tidak ada campur tangan manusia, sedangkan dalam fikih ada campur dengan tangan manusia. Terus di sini yang poin terakhir, ketiga, macam-macam ibadah dan karakteristiknya. Nah, jadi menurut pelaksanaannya ibadah ini dibagi menjadi dua, ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Nah, yang disebut ibadah mahdhah ini adalah ibadah khusus. Ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur secara jelas dan rinci oleh syarat seperti sholat, puasa, zakat, haji, nikah, dan lain-lain. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah ini adalah ibadah umum, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan rinci oleh syarat seperti kita menuntut ilmu, terus kita bekerja mencari nafkah, seperti kita sholat sunnah. Nah, itu namanya ghairu mahdhah. Nah, oke, yang terakhir adalah mempraktekkan ibadah. Nah, karena ini waktunya sudah mau habis, jadi ini buat PR aja ya. Iya Pak. Ya, buat tugas. Bikin video Pak? Hah? Bikin video? Iya, nggak usah, kita praktek aja. Oh siap. Iya. Nah, oke. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih ke hari ini. Apa
Apa sih perbedaan fikih, syariah, dan ibadah? Kalau syariah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kalau sedangkan fikih itu bersumber dari pemikiran ulama. Lalu kalau hukum syariah itu kan bersifat tetap, sedangkan hukum fikih itu dapat berubah. Ya. Kalau hukum syariah itu cuma satu, sedangkan kalau hukum fikih itu beragam. Gitu Pak. Ya, terima kasih Arin. Tangan dong buat Arin. Udah cukup. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Putra, Masih ada kita harus belajar fikih sedini mungkin supaya bekal ibadah untuk akhirat nanti Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan? cukup Pak. Ya, oke, cukup ya. Ya Pak. Oke, mungkin sekian pelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Jangan lupa ya tugas minggu depan kita praktek ibadah. Nah, untuk ketua kelas tolong dipimpin doa penutup. Ya Pak. Ya. Mari teman-teman untuk pelajari kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Amin. Semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.